Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran bi ni'matillah. Shalawat wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian kelas 5. Pada kesempatan kali ini mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, dan kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kelas 5, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita nanti akan ada 3 subtema ya, terkait pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Mohon disimak baik-baik dan semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah kemudahan dan kemudahan. Baik, pada subtema 1 yaitu tentang bagaimana tubuh mengelola udara bersih, yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran IPS adalah pertama, jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bidang jasa. Yang mana untuk kegiatan ekonomi ada 3, ada produksi, ada konsumsi, dan juga ada distribusi. Terkhusus untuk bidang jasa itu memang terkait dengan pelayanan ya. Ada sesuatu yang bisa diterima oleh seseorang, bisa dalam bidang pendidikan, sebagaimana kita anak-anak itu kategori kita di dalam ataupun sekolah itu termasuk kategori bidang jasa, tapi dalam bidang pendidikan ya. Bidang jasa tapi masuk dalam ataupun bagian dalam pendidikan seperti itu. Karena memberikan fasilitas, memberikan layanan dalam hal pendidikan anak-anak semuanya. Kemudian silahkan nanti disimak baik-baik video yang akan tampil pada slide berikutnya. Selamat mengikuti dan simak baik-baik ya. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Apa saja jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya? Perhatikan penjelasannya berikut. Pertama, pertanian. Bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, misalnya padi, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, perkebunan. Menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Yang ketiga, peternakan. Pembudidayaan hewan ternak seperti ayam, bebek, tik, kambing, dan sapi. Yang keempat, perikanan. Pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Yang kelima, kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Yang keenam, perindustrian. Mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.
Yang ketujuh, pelayanan jasa. Melayani masyarakat berupa jasa seperti dokter di rumah sakit, guru di sekolah, dan montir di bengkel motor. Di daerah kamu tinggal, apa kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan di daerahmu? Coba diskusikan dengan orang tuamu. Selanjutnya, usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata juga banyak terdapat di Indonesia. Usaha ini bergerak di bidang jasa. Berikut contoh usaha di bidang pariwisata. Penyewaan tempat penginapan seperti hotel, motel, atau villa. Jasa transportasi wisata seperti bus pariwisata atau mobil pariwisata. Penjualan souvenir. Souvenir biasanya terbuat dari hasil alam di sekitar. Penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Apakah di daerahmu terdapat usaha di bidang pariwisata? Usaha apa yang banyak dilakukan di daerahmu? Nah, berikutnya kita masuk subtema 2, udara bersih bagi pernafasan. Yaitu dalam mata pelajaran IPS, kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena dalam berbagai macam kegiatan ekonomi itu adalah proses bagaimana kebutuhan, keperluan masyarakat bisa tercukupi, bisa terpenuhi. Maka termasuk nanti ada pelajaran ataupun materi tentang kegiatan-kegiatan dalam hal yang bisa bersifat mandiri ataupun juga yang itu bersifatnya gabungan, ya, lebih dari seseorang. Maka anak-anak harus bisa mengetahui, bisa membedakan mana yang kegiatan mandiri, kegiatan ekonomi tapi yang dikelola oleh perseorangan, ya, ataupun yang dikelola secara berkelompok. Nanti ada contoh-contohnya, sudah Ustaz siapkan di video kali ini. Lihat, simak baik-baik. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha dapat dikelola secara perorangan maupun kelompok. Jenis usaha yang dilakukan secara kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Setiap jenis usaha memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja ciri-ciri jenis usaha tersebut? Ayo, simaklah penjelasan berikut. Pertama, usaha perseorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh, toko, bengkel, dan warung. Kedua, firma. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugian ditanggung bersama. Bengkel adalah contoh usaha perseorangan. Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh, CV Riator dan CV Kayu Jatiluhur. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh, PT Jaya Makmur.
Penerbit Erlangga adalah contoh PT yang bergerak dalam bidang buku, terutama buku pendidikan. Kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara, contoh Perum Peruri dan PT KAI. Keenam, koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh, koperasi unit desa atau KUD. PT KAI adalah salah satu contoh usaha milik BUMN. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Contoh kegiatan ekonomi di pedesaan, nelayan, dan petani. Contoh kegiatan ekonomi di perkotaan, dokter dan perawat, dan pegawai pabrik. Apa jenis usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Adakah manfaat jenis usaha tersebut bagi masyarakat di sekitarnya? Coba ceritakan. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk ke subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan. Untuk materi IPS yaitu mengenal dan menghargai usaha ekonomi orang lain atau diri sendiri. Yang keduanya ada menghargai usaha ekonomi orang lain. Jadi kita di dalam berkegiatan ekonomi itu ada kaitannya dengan orang lain, maka harus ada sikap saling mengetahui apa saja kegiatannya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menghargai. Tidak ada rasa iri, rasa dengki kepada usaha yang lain ketika memang berbeda, ataupun juga sama pun juga tidak boleh ada rasa iri dan juga dengki, dan kita justru malah membantu ya ketika ada yang membutuhkan, ekonominya sulit. Nah, kita berusaha untuk bisa membantu sebisa yang seseorang nanti lakukan untuk bisa tetap menghargai usaha ekonomi orang lain sehingga sama-sama mendapatkan kebaikan, insya Allah. Berikutnya ini juga ada materi ataupun video yang menjelaskan hal tersebut. Selamat menyimak dan menyaksikan. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Nelayan menjual hasil ikannya kepada pedagang besar. Pedagang besar ini akan menjual kembali ikan-ikan tersebut ke pedagang kecil. Dalam hal ini, pedagang besar berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengolah ikan tersebut untuk dikonsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting di
dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, cara menghargai usaha orang lain. Ingat kembali, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Berikut cara yang dapat dilakukan menghargai usaha orang lain. Pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Yang kelima, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Apalagi cara menghargai usaha orang lain? Coba sebutkan. Baik, kita tiba di penghujung materi, yaitu ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu halaman 56, nomor 8 sampai dengan 12. Kemudian yang kedua halaman 114 sampai 115, nomor 13 sampai 17. Total semua ada 10 soal. Silahkan dikerjakan semuanya begitu. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa bisa dikirim ke guru tema masing-masing via Google Form ya. 5A ke Ustazah Muti, 5B Ustadz Gun, 5C Ustadz Tri, dan juga 5D Ustazah Ratna ya. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.